Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Pratiwi dari Prodi PGSD 5A STKIP NU Indramayu. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi model-model alat komunikasi dari mata kuliah Komunikasi Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Dede Hadiansyah, MPD. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat dimanapun kalian berada. Untuk sekarang, kita diharuskan tetap berada di dalam rumah. Namun, jika keadaan mendesak kita untuk keluar rumah, jangan lupa untuk 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, menggunakan masker. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Pengertian model komunikasi. Menurut salah satu dari pakar ilmu komunikasi, model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Soreno dan Mortense dalam Mulyana 2001 P121. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi komunikasi. Faktor yang mempengaruhi komunikasi diantaranya yang pertama latar belakang budaya, yang kedua ikatan kelompok atau grup, dan yang ketiga harapan, kemudian yang keempat pendidikan, kemudian yang kelima situasi. Model-model komunikasi itu ada 3. Yang pertama, model komunikasi linier. Yang kedua, model komunikasi interaksional. Dan yang ketiga, model komunikasi transaksional. Kita bahas yang pertama, yaitu model komunikasi linier. Model komunikasi ini dikemukakan oleh Claude Shannon dan Wirin Weaver pada tahun 1949 dalam buku The Mathematics of Communication. Mereka mendeskripsikan komunikasi sebagai proses linier karena tertarik pada teknologi radio dan telepon. Pendekatan ini terdiri atas beberapa elemen kunci. Yang pertama sumber, kedua pesan, ketiga penerima. Kemudian kita bahas yang kedua, yaitu model interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954 yang menekankan proses komunikasi dua arah antara para komunikator. Kemudian yang ketiga ada model transaksional. Model komunikasi transaksional dikembangkan oleh Berlin pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Komunikasi bersifat transaksional adalah proses kooperatif. Pengirim dan penerima pesan sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Alat komunikasi tradisional. Pengertian komunikasi tradisional. Menurut Sajogyo 1996, komunikasi tradisional merupakan saluran komunikasi yang paling penting untuk mobilitas daerah. Pada zaman dulu, komunikasi tradisional dilakukan oleh masyarakat primitif dengan cara sederhana. Peranan komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu masyarakat karena dapat mempererat persahabatan dan kerjasama untuk mengimbangi tekanan yang datang dari luar. Kemudian ada bentuk-bentuk komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional ada 4. Yang pertama, lambang isyarat. Yang kedua, simbol. Ketiga, gerakan. 4, bunyi-bunyian. Kita bahas yang pertama, lambang isyarat. Lambang isyarat awalnya orang-orang menggunakan anggota badan untuk berkomunikasi atau yang sering disebut dengan bahasa badan.
dan bahasa nonverbal. Contohnya yaitu seperti gerakan tangan. Misalnya gerakan tangan itu jika tidak setuju itu begini, atau bisa dengan bahasa badannya itu tidak setuju bisa menggelengkan kepala, atau jika setuju itu bisa mengacungkan ibu jari. Nah, kemudian ada simbol. Simbol itu biasanya huruf X. Huruf X itu biasanya kita itu menunjukkan tidak setuju ya. Kemudian ada gerakan. Gerakan biasanya ada di semapur. Kemudian yang keempat ada bunyi-bunyian. Bentuk komunikasi tradisional dalam hal ini atau dalam hal bunyi-bunyian berupa tanda bahaya yang disampaikan dengan contohnya itu sirine atau kentongan. Media komunikasi tradisional. Yang pertama ada kentongan. Kentongan biasanya terbuat dari bambu yang dipotong seperti tabung, kemudian diberi lubang di sampingnya ya. Nah, salah satu isyarat dari nada kentongan yang paling populer adalah ketika mendengar ketukan tempo pelan atau lambat, berarti menandakan kondisi aman. Sementara jika suara kentongan dengan tempo cepat, maka menjadi pertanda bahaya. Kemudian yang kedua ada lonceng. Lonceng adalah sebuah benda terbuat dari logam yang bisa menghasilkan suara. Biasanya digunakan untuk mengumpulkan orang. Kemudian yang ketiga ada terompong kaleng. Keempat ada asap. Asap menjadi pilihan ketika seseorang tersesat di dalam hutan. Kemudian yang selanjutnya ada burung merpati. Alat komunikasi modern. Komunikasi mengalami banyak perkembangan sejak zaman manusia purba. Perkembangan tersebut akhirnya sampai kepada era komunikasi modern, seperti yang marak digunakan masyarakat, yakni komunikasi interaktif. Media komunikasi modern diantaranya yang pertama ada handphone. Handphone yaitu alat yang sering kita bawa kemana-mana. Handphone juga memudahkan kita dalam berkomunikasi seperti menelpon, kemudian bisa juga mengirim SMS. Nah, untuk sekarang handphone juga digunakan sebagai proses dari pembelajaran atau dalam jaringan. Kemudian yang kedua ada radio, yang ketiga ada televisi, dan yang keempat ada komputer, dan yang kelima ada telepon. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.